Sobat Jiwa, seru nggak sih kalau misalnya ketika ketemu sama orang baru, tapi kamu bisa mencium niat dari orang tersebut? Mau itu niatnya baik ataupun niatnya yang kurang baik. Nah, seru banget kalau misalnya kita bisa punya intuisi yang tajam yang bisa merasakan hal itu. Sebenarnya Sobat Jiwa, kita semua sudah dilahirkan dengan intuisi. Emang sih, ada yang bawaannya dari lahirnya sudah kuat intuisinya, ada juga yang sebenarnya biasa aja. Nah, seiring waktu berjalan, kita mulai sering nih ya disibukkan sama hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga intuisi kita itu nggak terasah, bahkan hampir mati. Terus gimana caranya supaya bisa menghidupkan dan juga mempertajam intuisi kita tadi? Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, kita biarin dulu intro yang mau lewat ini. Oke? Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan juga terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang gimana cara mempertajam intuisi kita itu, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu Sobat Jiwa. Apa sih sebenarnya intuisi itu? Nah, intuisi adalah bisikan jiwa kita yang terkoneksi langsung dengan ilmu dan juga kebijaksanaan Tuhan dan alam semesta. Simpelnya gini Sobat Jiwa. Ketika kita punya masalah, kan sering banget kan kita minta nasihat sama orang-orang terdekat kita. Mau itu orang tua, pasangan, sahabat, atau bahkan psikolog. Psikolog ya. Nah, Tuhan dan juga alam semesta dengan segala kebijaksanaannya, mereka juga punya nasihat untuk kita semua. Nasihat itu dibisikkan ke diri kita melalui banyak hal. Nah, yang paling umum, kita merasa bisikannya di hati kecil kita. Kita sering menyebutnya sebagai hati kecil ya, atau lubuk hati. Padahal itu adalah jiwa kita yang sedang dinasihati oleh Tuhan atau alam semesta. Yang kedua, biasanya nasihat itu datang dari pertanda yang ada di sekitar kita. Entah itu bentuknya kejadian, atau juga pesan-pesan random yang kita tangkap begitu aja. Contohnya nih ya, kita mau berangkat ke suatu tempat misal. Nah, sebenarnya hati kecil kita itu udah ngerasa nggak enak. Nah, kayaknya akan ada sesuatu yang nggak baik yang mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya kita berangkat gitu ya. Nah, tiba-tiba aja pas lagi ikat tali sepatu, tiba-tiba tali sepatunya misalnya putus. Nah, itu yang disebut pertanda Sobat Jiwa. Dan ketika kita bisa menangkap pesan semesta itu artinya intuisi kita sedang berperan di situ. Terus kenapa sih banyak dari kita yang ngerasa intuisinya tumpul? Masalahnya Sobat Jiwa, selama kita hidup di dunia, sering banget kita terjebak sama drama ego. Pikiran kita terlalu riuh. Belum lagi kita dapat polusi suara dari luar sana. Kita terlalu disibukkan dengan banyak kegiatan dan kita terlalu banyak kekhawatiran tentang urusan materi. Kalau pikiran kita udah terlalu sibuk, sinyal spiritual kita itu bisa semakin melemah. Bahkan bisa hilang Sobat Jiwa. Nah, akhirnya bisikan dari jiwa kita, intuisi kita tadi, jadi tenggelam suaranya. Kita nggak bisa dengar lagi atau semakin sulit untuk mendengar suara dari jiwa kita. Terus gimana caranya kita mempertajam intuisi kita kembali? Nah, sebelum masuk ke caranya, saya mau jelasin dulu jenis-jenis dari intuisi. Ini Sobat Jiwa pasti banyak dan pernah mengalami minimal 1 dari 5 jenis intuisi ini. Buat Sobat Jiwa yang pernah mengalami intuisi-intuisi ini, please tinggalkan komen di kolom komentar, oke? Oke, kita masuk ke jenis intuisi yang pertama, yaitu intuisi batin. Ini adalah jenis intuisi yang paling sering kita alami. Gampangnya, ini adalah bisikan jiwa ke hati kita yang paling dalam dan juga mendasar. Bentuknya biasanya suara halus yang muncul dalam hati kita, yang langsung tahu apa yang benar tanpa perlu ada pertanda. Nah, ingat tadi ya contoh yang di awal tadi ya, bisikan untuk jangan pergi misal. Nah, itu adalah diri sejati kita yang kirim pesan, yang kirim pesannya itu adalah urgent, dari level energi yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar sinyal dari alam bawah sadar, tapi juga pesan dari Tuhan dan juga alam semesta yang sedang berusaha melindungi kita. Yang kedua, namanya intuisi koneksi. Ini salah satu yang paling sering muncul ketika kita berinteraksi dengan orang baru. Intuisi ini memberikan kita kemampuan untuk membaca niat dari seseorang. Kamu bisa langsung tahu getaran energi seseorang itu positif, tulus, atau malah niat yang nggak baik. Kita kayak punya radar energi spiritual yang nggak cuma membaca niat seseorang, tapi juga secara otomatis bisa membaca energi di sekitar kita. Kasih tahu apakah energi itu atau energi orang itu selaras dengan energi kita atau enggak. Yang ketiga adalah intuisi inspirasi
atau suka juga disebut sebagai sinyal visi. Nah, jenis intuisi ini muncul sebagai gambaran, ide, atau visi yang utuh yang jelas di pikiran kita. Dan datangnya itu tiba-tiba gitu aja. Kamu dapat ide bisnis yang revolusioner, atau kamu dapat pemahaman spiritual yang mendalam saat kamu misalnya lagi santai. Nah, kalau orang zaman dulu, buat dapat intuisi inspirasi ini, mereka suka sampai bertapa ke gunung, ke gua, atau misalnya ke laut. Intuisi ini ada saat saluran spiritual kita terbuka. Dan ide-ide dari alam semesta itu langsung masuk ke dalam kesadaran kita. Selanjutnya adalah intuisi tuntunan. Ini adalah intuisi yang paling kita butuhkan pada saat kita lagi bingung untuk milih satu jalan hidup. Ketika kita punya dua pilihan, kita coba bawa di dalam keheningan, dalam doa, dan juga dalam meditasi. Dan kita berusaha untuk menyelaraskan vibrasi. Buat yang muslim, di sini biasanya melakukan kayak sholat istiqoroh gitu mungkin ya. Nah, ini adalah satu bentuk ikhtiar untuk mendapatkan intuisi tuntunan seperti ini. Nah, biasanya setelah itu, kita akan dapat kejelasan yang menenangkan tentang langkah mana yang harus kita ambil. Ibaratnya intuisi itu tuh kayak GPS ya, GPS spiritual yang diatur langsung oleh semesta untuk memandu kita ke jalur takdir yang terbaik. Yang terakhir adalah intuisi pertumbuhan. Ini terjadi ketika jiwa kita udah nggak betah, udah nggak sevibrasi, atau nggak selevel lagi sama lingkungan sekitar kita. Baik itu pekerjaan atau hubungan yang ada di sekitar kita dengan teman, saudara, atau orang-orang terdekat kita. Biasanya gini, pertama kamu mulai merasa nggak nyaman, terus habis itu biasanya muncul serangkaian drama atau kejadian yang bikin kamu terpaksa harus pindah atau keluar dari lingkungan itu. Baik itu lingkungan pekerjaan ataupun hubungan yang lagi kamu jalanin. Baik itu dengan seseorang ataupun dengan teman-teman terdekat. Ini bukan merupakan karma buruk ya, Sobat Jiwa. Ini adalah panggilan jiwa kita dan juga cara semesta untuk mendesak kamu buat naik ke level energi dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Gimana Sobat Jiwa? Dari kelima jenis intuisi ini, ada nggak yang pernah kamu alami? Atau kalau kamu ngerasa relate sama satu atau lebih intuisi ini, coba share-share pengalamanmu di kolom komentar ya. Nah, sekarang gimana sih cara mempertajam intuisi kita? Di video sebelumnya, di pembahasan tentang energi maskulin atau energi feminim, kita pernah bahas dua jenis otak kita. Benar ya? Otak kiri dan juga otak kanan. Nah, buat Sobat Jiwa yang belum nonton, bisa nanti nonton videonya ada di sini. Kita ulas sedikit dulu ya, Sobat Jiwa ya. Karena ini nyambung banget dengan pembahasan kita hari ini. Otak kiri itu, Sobat Jiwa, adalah pusat dari logika, analisa, disiplin, dan banyak hal lainnya yang bersifat praktikal. Kalau otak kanan itu pusat kreativitas, emosi, ide, dan yang paling penting yang jadi bahasan kita hari ini adalah intuisi. Analogi gampangnya gini Sobat Jiwa, otak kiri kita itu kayak smartphone kita. Ada banyak banget kan aplikasi dalamnya ya, ada kalkulator, ada kamera, ada alarm, ada note, dan masih banyak lagi. Nah, otak kanan kita itu ibaratnya adalah koneksi internetnya. Smartphone kita mau secanggih apapun, kalau nggak ada internet, bisa berfungsi nggak? Masih bisa. Awas ya kalau misalnya ada jawab yang nggak bisa ya. Masih bisa. Yaitu apa? Fokus nih. Yang tadi, ada kalkulator, ada note, dan lain-lainnya. Masih bisa berfungsi. Cuman fungsinya ya buat yang tadi, yang basic-basic itu. Ya kayak ngitung kalkulator, set alarm, atau nulis-nulis di note. Nah, begitu otak kanan kita dipakai, atau koneksi internet, HP kita bisa dipakainya lebih bagus lagi atau lebih maksimal lagi. Bisa dipakai buat pesan makanan, dipakai buat browsing, cari informasi gitu ya. Dan bisa dipakai juga buat pamer di sosmed. Nah, jadi banyak hal. Sama juga halnya dengan otak kita Sobat Jiwa. Kalau dipakai keduanya, otak kiri dan juga otak kanan, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Kalau otak kanan doang dipakai, bisa nggak? Ya, nggak bisa juga. Bayangin aja punya wifi di rumah tapi nggak punya HP. Kalau otak kiri doang dipakai bisa nggak? Bisa, tapi yang tadi, kemampuannya terbatas. Kita kan pengennya bisa mencapai potensi terbaik kita sebagai manusia. Ya kan ya? Nah, that's why kita harus gunakan kedua otak kita itu tadi. Otak kiri sebagai logika dan juga otak kanan sebagai otak spiritual kita. Masalahnya Sobat Jiwa, kita dari kecil terbiasa untuk dididik mempertajam otak kiri kita. Dari kecil kita belajar membaca, belajar berhitung, belajar rumus, dan belajar hal-hal yang melatih otak logika kita. Sementara itu kita jarang banget diajarkan untuk melatih otak spiritual kita. Kalau udah gede, cara melatih otak kiri gimana?
Ya, kita biasanya olahraga, melakukan hal-hal yang butuh disiplin tinggi, kita ngitungin uang, kita memecahkan masalah kehidupan dengan solusi yang logis. Nah, itu udah sering kita lakukan. Benar nggak? Otak kanan kita itu jarang banget dilatih. Padahal, otak kanan kita itu adalah jembatan kita menuju intuisi kita. Nah, otak kanan juga punya caranya sendiri untuk dilatih. Kuncinya adalah meditasi pasif dan juga meditasi hening. Meditasi ini adalah jembatan untuk meredam kebisingan logika sehingga kita bisa mendengar sinyal jiwa dari intuisi kita. Buat sobat jiwa yang sudah sering mengikuti tuntunan meditasi di Langkah Jiwa, pasti sudah akrab dengan konsep meditasi aktif dan juga meditasi pasif. Bagi yang belum, bisa nonton videonya juga ya. Terus suka ada yang nanya gini nih, apa bedanya antara insting dan juga intuisi? Nah, simpelnya gini ya sobat jiwa. Insting itu datang ketika kita sedang terancam. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mengancam keberlangsungan hidup. Ini tuh dorongan alami yang bertujuan adalah untuk bertahan. Sedangkan intuisi adalah pemahaman batin yang lebih tinggi. Tidak terikat pada kelangsungan hidup fisik. Melainkan pada kesejahteraan jiwa dan juga pengambilan keputusan yang terbaik untuk pertumbuhan jiwa kita. Kabar baiknya, baik insting maupun intuisi, keduanya bisa dipertajam dengan latihan. Dan ya, kita kembali lagi ke kuncinya, yaitu meditasi. Terus bedanya intuisi batin sama insting itu apa dong? Nah, insting sobat jiwa, itu ibarat alarm kebakaran di rumah. Tujuannya cuma satu, selamatkan diri gitu. Atau insting bekerja kalau kita lihat mobil kencang mau nabrak kita. Terus kita langsung refleks menghindar. Nah, ini adalah mode survival kita. Dan sumbernya adalah tubuh fisik dan juga rasa takut. Dan hubungannya sama momen saat itu. Sederhananya, insting itu merespon bahaya yang ada di depan kita. Sementara intuisi batin itu beda. Dia bukan respon refleks kita. Dia itu suara lembut dari jiwa kita yang ngasih tahu jalan yang lebih baik. Walaupun dia bisa kasih peringatan, suaranya selalu tenang dan damai. Dan biasanya kasih tahu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Terus apa manfaat nyata yang akan kita dapat kalau punya intuisi yang tajam? Kita akan menghemat waktu hidup karena kita bisa cepat mengambil keputusan yang tepat. Kita akan terlindungi dari situasi, orang, atau pilihan yang merugikan. Kita juga akan menciptakan peluang karena kita merasa harus mengambil risiko yang orang lain takut untuk ambil. Dan ternyata itu adalah jackpot. Nah, singkatnya, kita akan meningkatkan aliran hidup kita. Karena kita bergerak sejalan dengan tuntunan semesta. Bukan cuma berdasarkan ketakutan atau analisis data semata. Ingat ya sobat jiwa, intuisi itu bukan magic. Ini adalah bahasa jiwa yang telah lama terabaikan karena kita terlalu sibuk mendengarkan kebisingan dunia luar dan juga logika kita. Kita udah dibekali dengan kompas terbaik di dunia ini loh sobat jiwa, dan kompasnya ada di dalam diri kita. Tugas kita cuma membersihkan kebisingan internal dan juga eksternal kita agar suaranya terdengar jelas. Terima kasih untuk sobat jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Dan juga kalau misalnya kamu sobat jiwa punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi ya. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik sobat jiwa. Siapa tahu ceritamu itu nantinya bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan juga bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.